Oke teman-teman, sahabat percetakan, sahabat printing ya. Di sini kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti timing bell shot ya, yang di samping di bawah encoder, atau bisa disebut juga timing bell motor RF ya. Ini sama saja prosesnya dengan printer WF, tentunya seri WF 5390, 5290, dan ini kebetulan 5790 tipe terdahulunya ya. Ya, mari kita simak baik-baik videonya, barangkali ada yang membutuhkan tutorial ini. Penggantian ini dikarenakan error 00041 00043 0044 kadang ya, macam-macam. Bahkan ketika di print berbunyi ngik ya, macet. Itu menandakan beberapa faktor ya. Salah satunya itu adalah ausnya timing bell shot itu, atau encodernya yang kotor ya, atau tergores. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Kebetulan videonya tidak saya percepat ya, karena ini menggunakan voice over ya, karena kebisingan di toko dengan suara asli yang sebenarnya. Jadi ini hanya membuka beberapa baut saja ya di belakang, seperti di video. Untuk tipe 5790 hanya sedikit membuka baut samping kanan ya, di bawah, tengah, sama di atasnya itu satu ya, di bagian atas ya, kita buka. Jadi untuk membuka timing bell tersebut, kita harus membuang salah satu tatakan kabel itu yang hitam ya. Dan ini kita harus membuka encoder ini dengan tisu supaya tidak tergores ya. Seperti di video, memakai tisu diganjal. Ya, seperti itu. Nah, kita hati-hati simpannya ya, jangan sampai tergores. Nah, ini jika ini kotor, kita harus bersihkannya dengan tisu kering ya. Jadi di antara penyakit error 0043, macet terus, karet penarik kertas sudah diganti, masih error juga, dan sering bunyi ngik, itu tanda-tanda timing bell telah aus atau bahkan mau putus ya. Nah, ini kita harus congkel nih ya. Nah, kita cabut dulu kabel fleksinya ya, yang menghalangi ini. Kalian bisa zoom out ya untuk lebih terangnya. Kita simak baik-baik videonya. Nah, ini yang harus bagian yang harus dibuang ya. Kalau bagian ini tidak kita buang, susah tentunya ya. Nah, itu kan ada kabel yang melintang. Kita harus sedikit hati-hati supaya kabel tidak putus ya. Ya, ikuti saja seperti di video. Memang agak-agak ekstrim ini ya. Kita patahkan, kita buang tuh seperti itu. Menggunakan tang ya, tang jepit. Kita potel saja seperti ini. Hati-hati jangan sampai terkena kabel ya. Nah, setelah ini kita buka gearnya ini ya. Kita congkel sebelah kirinya. Sebelah kirinya kita tarik ya. Nah, seperti di video.
Nah, karena itu hanya gear itu yang bisa kita buka ya. Nah, seperti agak ekstrim juga ini, hati-hati. Nah, bisa kita congkel seperti itu. Lalu kita kendorkan baut seperti di video. Kita kendorkan bautnya. Sekiranya kurang terang ya, bisa di zoom out ya, seperti itu. Nah, ini timing belnya udah karat ya, udah karat, udah ngelos. Saya tidak tahu ini dicuci bisa atau tidak, tapi saya akan coba mengganti ya. Dan timing belshot ini termasuk jarang dan susah untuk dicari ya. Kemarin saya cari-cari ada di marketplace Oren ya, di toko Oren itu ada yang menjual. Dan ternyata ini ukurannya agak-agak lebar ya dari yang aslinya. Jadi setelannya pasti berbeda ini, setelan gearnya ya. Setelan yang tadi bautnya dikendorkan itu agak beda. Yang penting dia semakin ketarik ke sebelah bawah, kan ada per di bawah itu, dia akan semakin kencang. Ini juga sedikit yang lebih mudah lagi, ada bantuan orang lain ya untuk menahan pelatuknya itu supaya ke atas. Nah, agak susah ya, memang harus sabar ya, harus hati-hati. Pastikan posisi timing bell itu juga pas ya, pas di gearnya itu. Atau kita bisa ganjal menggunakan kertas atau apa saja ya, karena jika tidak ada bantuan sedikit susah ini. Di sini kita akan menggunakan apa ya, kertas ya. Kita ganjel apa saja ya, yang penting bisa mengganjel, posisi itu ditarik. Ini kalau kurang jelas bisa di zoom out ya teman ya. Nah, setelah tertahan itu kita mudah ya dalam memasangnya. Kita paskan dulu di gear atas. Ini sedikit agak panjang ya, KW tentunya ini, bukan Orion dari Epson. Kita dapat dari marketplace toko Oren ya. Ada beberapa penjual dan stoknya pun tidak banyak, karena mungkin ya part ini jarang sekali mungkin ya, jarang sekali rusak biasanya. Tapi ya dengan quantity print yang banyak biasanya cepat aus juga. Jadi ketika itu bisa error 0004 atau 43, 42 di belakangnya. Atau juga tanpa error dia bunyi ngik gitu kan, dan nyangkut terus terjadi error. Nah, ini di seputar sini saja kawan nih, jika untuk seri WF khususnya ya. Untuk error 0004 1, 43, 44 atau berapa gitu ya. Bisa dari encoder yang kotor atau timing bell yang aus. Intinya seperti itu. Simak terus videonya sampai selesai. Kita lihat.
Nah ini sudah berhasil ya, harus penuh kesabaran ya. Kita tes putar-putar, lalu kita setel kawan nih. Kan jika menggunakan timing bell yang ori itu setelannya itu di bawah ya, setelannya itu di bawah tuh. Dengan mengendorkan baut kita menggunakan 2 obeng ya, yang satu untuk nyongkel ke atas, yang satu lagi buat ngerapetin gearnya ya. Di situ ada petunjuk, ada tanda yang dari pabrikan pun ada tanda gear ketiga itu antara pengungkit sama apa itu namanya, setelan gear tersebut ya harus pas. Nah ini di sini kan ini sedikit panjang, jadi setelannya berbeda nih. Nanti kita coba ya, kita coba bisa tidak, setelan standarnya bisa tidak. Pastikan tidak selip. Jika terlalu kendor setelannya dia selip ya. Nah kita coba setelan standarnya. Nah itu ada pelatuknya, harus dengan ganjalnya itu harus pas di baris ketiga yang dari pabrikan pun sudah ditandai. Memang video ini tidak saya percepat sama sekali, apa adanya ya kawan ya, supaya lebih detail. Ini teman-teman bisa zoom out ya untuk melihat posisi lebih detailnya. Nah setelah ini kita kencangkan. Ini saya coba dengan setelan standar ya, di pelatuknya mengenai gear baris ketiga, pelatuk putih itu ya kawan ya. Dan ternyata bisa. Nah ini kita pasang lagi ya, pasang lagi gearnya. Ini harus agak, ini ekstrim juga. Masuk dulu sebelah ke gear yang sebelah kanan, lalu kita tekan nih, paskan lubang ya tengahnya dulu ya, baru kita dorong sampai masuk ya. Nah, nah seperti itu. Ini kita pasang lagi kabel fleksibel ya. Itu kan ada mika ya, kabel dan fleksibel di luar mika ya. Jadi mikanya kita tekuk agar menghalangi ya, tidak nempel ya kabel fleksibel ke gear itu. Nah ini kita lap, pastikan bersih ya dari debu supaya tidak terjadi error. Biasanya dengan disk encoder ini kotor bisa menyebabkan error juga ya kawan ya. Nah ini kan ada lemnya kawan. Jika lem ini sudah kering, tidak nempel, bisa diganti dengan double tip ya, yang kecil, yang bundaran kecil itu kan ada lemnya tuh. Itu juga jika sudah kering tidak menempel, bisa juga menyebabkan error ya. Error 0043 42 41 itu di sekitaran sini ya.
di area ini, area encoder ya. Nah, kita pastikan masuk ke sensornya, lalu kita tekan. Hati-hati jangan sampai patah. Pemasangan sudah selesai. Ini sensornya bisa kita ganjal dengan tisu atau kertas untuk tes ya, tes running. Dan biasanya nanti setelah diganti timing bell short atau timing bell yang panjang itu, yang buat Cariage atau yang buat head ya, biasanya garis penyelesaian garis itu agak berubah, jadi bisa kita setel lagi. Di video ini sekalian akan saya kasih tutorialnya buat ngepasin penyelesaian garis. Berputar ya, ini normal, tidak bunyi ngik atau error. Ini pemasangan penggantian sudah selesai. Kita tes ya, tes sprint ya. Ini printer udah kira-kira 2 tahunan ya. Dia sudah mencapai angka 900.000 ya. Ini bekasnya mau saya coba bersihkan dengan cairan celing ya. Jadi tidak saya buang, mungkin suatu saat bisa digunakan kembali ya. Kita bersihkan karatnya itu yang bekasnya ini. Atau mungkin bisa juga disemprot dengan WD ya, kalau ada. Setelah dengan WD baru dicuci dengan sabun. Nah, ini saya bersihkan dulu supaya agak enak dilihat. Ini sudah bisa teman ya, sudah bisa. Ini mau kita pasang lagi covernya. Jangan skip videonya nanti, karena nanti ada di video ini saya tambahkan video untuk penyelarasan garis head ya, supaya tidak patah-patah. Bisa sambil ngopi ya, santai kawan lihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat cara-caranya di video ini. Ini saya coba tekan encoder biar lebih rapat, memastikan kerapatannya ya. Kita pasang, ini bautnya hanya sedikit ya, baut atas 1, di belakang 2. Ikuti terus videonya ya teman ya, jangan bosan. Nanti ada tutorial penyelarasan ya,
karena setiap pergantian timing belt itu biasanya berubah ya, alignmentnya berubah, kita alignment atau penyelarasan garis horizontal ya. Baut di atas kita pasang, dan di belakang ya bisa dipasang satu saja atau dua, bebas ya. Untuk tipe 5390 atau 35290 itu buka bautnya agak banyak, harus buka cover atas. Untuk tipe 5790 yang ada scannernya ini justru untuk perbaikan di sekitar encoder ini malah lebih simpel lah ya, buka bautnya sedikit. Ini saya tidak skip atau percepat videonya supaya lebih detail ya buat pemula. Jadi untuk memelihara printer tipe WF saya ini, Epson ya, tentunya kita harus mau belajar ya kawan, belajar bongkar sendiri, karena untuk printer ini sekalipun teknisi banyak, tidak semua memahaminya. Ketika kita ke teknisi itu biasanya untuk pergantian timing belt, jasanya ya, pergantian head, untuk jasanya itu bisa di angka 250.000, tergantung wilayah juga. Ini sudah rapi, mau kita pasang lagi di rak terdahulu ya. Untuk info belajar tentang WF, saya hanya menguasai tentang WF saja ya, karena saya lumayan memelihara Epson WF ini, lumayan agak banyak ya, lebih dari 10 printer kita punya. Jadi memang harus tahu perawatannya. Printer ini jika dirawat, tahu mempergunakannya, sangat-sangat rekomendasi ya buat copy center. Di sini saya tidak di-endorse atau promosi, hanya berdasarkan pengalaman pemakaian saja. Nah, ini kita tes ya. Ini tadi sebelum dicabut, rupanya operator ngeprint ke sini ya. Jadi ketika dihidupkan, memorinya masih ada. Jadi kita batalkan tugas printnya dari komputer ya. Ini kita tes alignment ya. Betul seperti yang saya bilang tuh, garis-garis ya alignmentnya ini. Jadi kita harus setel lagi. Jadi pastikan hasilnya itu tidak ada garis di tengah ya.
dan garis bawah itu harus lempeng ya di tengah. Kita cari kotak yang paling bagus, sesuaikan di monitor printer. Kita pilih angkanya mana yang paling bagus. Kita lanjut. Setel ini bisa 2-3 kali, bahkan jika printernya sudah kurang normal atau mungkin timing bell headnya itu sudah agak aus, kadang harus setelnya beberapa kali alignment. Jika masih bagus, 2-3 kali sudah cukup. Nah, ini kita tes lagi ya. Ada di menu pengaturan, tes alignment ya. Terkadang walaupun tidak ada pergantian part, printernya sudah dipakai, kita pindah tempat, pindah ruangan, biasanya berubah juga itu. Kita harus setel ulang. Makanya ketika kita print dengan file yang ada garisnya di pinggir atau di tengah atau kotak-kotak, biasanya bisa patah ya, hasilnya terputus-putus atau numpuk ya. Jadi itu kita perlukan alignment ya. Ini hasilnya udah lumayan bagus. Hashtag 1 saja yang belum sempurna. Hashtag 234 sudah bagus ya. Ini yang paling bagus, yang atas ya, belum tengah ya, belum sesuai dengan yang di printer. Jika garis lurus tengah ini sudah bagus, sesuai angkanya dengan di printer, berarti itu sudah normal. Nah, ini sudah pas. Kita tes ulang. Nah, ini tes ini ya, tes hasil bagus, tes penuh. Dan ini printer sudah counternya di angka 900.000 ya. Mungkin bisa di jom ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses.